beranjangan terbang dari jauh. Oke. Terus turun Di satu titik. satu titik itu enggak deket sarangnya, tapi dia masih jalan. Oh, tadi dia turun itu bukan di sarangnya malahan, Mbak? Bukan, saya belum pernah menemukan sarang beranjangan kok menghadap ke utara, menghadap ke barat, belum pernah. Mangsa mesu masuk putih labuh nagari. Oke, Bolo. Saat ini alhamdulillah Mbah Behen bisa sowan ke tempatnya Mbah Walid. Beliau adalah maestro beranjangan yang di alam liar. Nah, beliau zaman dulu adalah memang pencari burung. Kebetulan sebagian besar yang beliau dapat itu adalah burung beranjangan. Beliau tahu beranjangan itu di alam seperti apa, sarangnya kayak gimana, mencarinya seperti apa, ciri-cirinya kayak gimana. Dan ini kebetulan di Jogja, Bolo. Dan kebetulan juga Mbah Walid ini adalah Kanjeng Romo dari salah satu peternak beranjangan yang berhasil pertama kali di Jogja, yaitu Om Hanif. Kita langsung tanya-tanya sama Mbah Walid ya. Oke, assalamualaikum Mbah Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah matur nuwun, terima kasih sudah diterima nih, kita bisa silaturahmi, alhamdulillah bisa ketemu. Dulu itu kan memang Jogja ini terkenal dengan beranjangan yang legendaris, yaitu Sri Kayangan. Iya. Pertama kali jenengan mencari burung beranjangan itu tahun berapa, Pak? Sekitar tahun, aduh itu anak saya waktu itu masih SD SMP, SD berarti Ya. sekitar 80-an ya. Berapa? 80-an, 85, 86 itu ya, sekitar itu nggih. Nah, itu di alam dulu itu beranjangan itu karakternya gimana sih, Mbah? Burung beranjangan kalau daerah sini itu kan musiman. Oh, musiman. Kalau musim kering itu kan beranjangan pada datang. Itu biasanya kan gerombol atau satu koloni. Satu koloni itu biasanya ada jantannya 2, kadang 1. Nah, itu betinanya kan banyak. Tapi rata-rata jantannya ada 2, 3. Yang jantan sering bunyi di atas sambil terbang, itu seperti helikopter, gini. Terus yang betina itu biasanya cari lokasi untuk bertelur, buat sarang. Nah, bisanya Mbah Walid itu niteni atau tahu bahwa sarangnya beranjangan itu di mana dan kayak gimana. Itu dulu gimana tuh, Mbah tuh? Itu gini ya. Kalau pas musim datang itu kan biasanya beranjangan yang betina itu sering kejar-kejaran. Kejar-kejaran merebut lokasi yang paling dekat-dekat. Nah, itu biasanya kalau yang betina yang menang itu biasanya cari tempat yang paling ya yang disenengi lah. Terus nanti cuma jaraknya ya nggak jauh. Padahal itu sarangnya itu rata-rata malah deket jalan. Deket jalan maksudnya Lalu lintas manusia. galengan gitu ya kalau di sawah. Tapi jalan untuk menuju ke area persawahan. Oh ya, oke. Malah deket, malah tidak di tengah-tengah sawah gitu Tidak di tengah sawah jauh gitu enggak. Jarang. Umpama ada itu jarang. Terus carinya itu biasanya itu kita tunggu kira-kira 20 hari atau sekitar anak itu umur 4 hari. Ya. Itu biasanya seperti itu. Terus kita cari di situ kan nanti biasanya induknya itu kan cari makanan. Ya. Jauh pergi. Nanti pergi jauh terus bawa makanan, dikasihkan anaknya. Anaknya itu nanti setelah dikasih makan pasti dia melek. Setelah itu kotorannya anaknya itu nanti diambil induknya, dibuang jauh. Oh. Jadi seakan-akan
burung itu kesana kemari bawa makanan. Kalau nggak tahu kan seperti itu. Padahal itu buang kotoran. Ya. Nah, terus kita cari itu beranjangan terbang dari jauh. Oke. Terus turun Di satu titik. satu titik itu nggak deket sarangnya, tapi dia masih jalan. Oh, tadi dia turun itu bukan di sarangnya malahan, Mbah? Bukan. Berapa jauh, Mbah, biasanya dari Ya, dia sekitar tempat turun? 10 meteran. Oh, 10 meter. Ya 10 lumayan meter ya. Nanti dia jalan, terus itu ngasih makan anaknya. Kalau dia sudah makan, biasanya terus buang kotoran itu. Kalau buang kotoran, dia terbang jauh. Nah, kita cari dari terbangnya itu. Oh. Kalau enggak gitu, kalau kita bareng-bareng sama teman-teman cari anak-anak itu biasanya kan kita bareng ada 3 teman atau 4 teman. Itu biasanya kan rebutan. Iya. Nah, itu kalau rebutan itu rada rame. Masalahnya kita kan ada yang nggak sabaran. Ya. Ngasih makan, begitu turun, jalan, ngasih makan. Kadang nunggu buang kotorannya aja kan sulit, agak lama. Dia getak. Nah, gitu dia terbang. Terbang itu Pas di sarang. iya, itu pasti dari sarangnya. Oh gitu. Jadi berarti ketika misalnya dengan mencari, melihat ada indukan itu turun di satu titik, Ya. jenengan sudah titen nih. Yo, itu di situ. Berarti kurang lebih sekitar radius antara 10 meter. Ya. Ditunggu sampai ke titik itu, jenengan getak, ya itu terbang, berarti di situ sarangnya. Ya. Dan anehnya sarang beranjangan itu cuma satu arah. Maksudnya satu arah gimana, Mbak? Menghadapnya ke timur agak ke selatan gitu ya. Gimana itu? Timur agak ke selatan Ya. Tenggara. Tenggara ya. Seperti itu. Jadi nggak ada. Semua begitu, Mbak? Iya. Nggak ada sarang beranjang. Saya belum pernah menemukan sarang beranjangan kok menghadap ke utara, menghadap ke barat. Belum pernah. Kenapa ya, Mbak? Kok Ya bisa itu begitu, mungkin kenapa ya? dia membutuhkan sinar matahari. Oh Kemungkinan. iya. Logikanya bisa masuk Ya. akal. Oh, dia di situ ya. Musim beranjangan itu, Mbak, itu kan tadi jenengan ngendiko kalau pada saat musim kemarau. Ya. Kemarau itu kan berarti pesawahan, para petani nanamnya palawija. Ya. Ya jagung, ya kacang, ya kedelai gitu ya. Kadang tebu. Kadang tebu. Nah, itu berapa lama dia biasanya di situ, Mbak, si beranjangan itu? Dia sekitar seumuran itu umpama kedelai itu seumuran kedelai. Jadi Oh, satu musim tanam. ya Oh, gitu. biasanya masalahnya saya udah pernah dapat itu kalau rata-rata kan pas datangnya itu pohon kedelai itu kan belum berbuah, itu banyak makanan. Ya. Terutama belalang, serangga lah. Itu burung pada datang. Nah, setelah datang, dia mungkin banyak makanan, bertelur situ. Nah, terus kan kedelai itu kan nggak begitu lama ya. Kurang lebih 3 bulan, apa berapa bulan? Iya. 2 bulan. Nah, padahal itu kan sekitar 1 bulanan. 1 bulan itu kan bertelur, mengeram, terus beranak. Ya, menetas. Nah, itu nanti kalau anakan diambil, itu biasanya selisih 1 minggu udah bertelur lagi. Di sarang yang sama? Bukan, Oh. tapi di dekatnya. Oh, pindah. Iya. Nah, tapi nggak jauh dari situ. Iya. Saya Oh. kira semua burung seperti itu. Oh, iya. Rata-rata semua burung kalau anakannya diambil, pasti dia nanti sekitar 1 minggu kemudian dia beranak lagi. Nah, ini Mbah, setelah jenengan itu kemudian ambil, misalnya itu adalah satu musim tanam kedelai nih, Mbah. Kira-kira musim tanam kedelai itu di antara 2-3 bulanan ya, Mbah ya. Kurang lebih panennya ya. Nah, panen kedelai. Setelah panen kedelai, para petani kan juga tanam padi lagi. Ya. Nah, itu burung beranjangan pada kemana tuh, Mbah? Itu lari cari makanan yang kan itu burung imigrasi. Oh, Jadi dia bukan burung hijrah. menetap. Iya, pindah ke lokasi lain. Oh, gitu. Dia nggak menetap di situ Enggak. berarti. Iya. Oke. Jadi
karena dulu di daerah Jogja itu terkenal dengan burung Sri Kayangan. Ya, Itu Sri Kayangan itu kan cuma sebelah barat Kali Progo. ya. Nah, yang saya cari itu sebelah timur Kali Progo. Nah, kan seandainya di daerah sebelah barat Progo itu nggak ada makanan, dia larinya ke sebelah timur Progo. Burungnya sama. Burungnya sama. Ya, Sri Kayangan itu. Sri Kayangan. Oke.